Apakah sudah terlihat dengan jelas apa yang ada di layar materinya? Baru berwarna hijau, Pak. Oke, Ada kusir yang bergerak. Baru itu, Pak. oke, Nah, ini sekarang udah ada bacaan, Pak. ya, bentar ya. Hmm, bentar. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga. Kita akan bicara tentang eh, converse, inverse, dan kontraposisi serta ingkaran. Ya, baik. Kita masuk yang pertama. Cara-cara kita mengekspresikan implikasi. Bagaimana kita mengekspresikan implikasi? Kita bisa mengekspresikan dengan jika P maka Q. Ini yang umum, ya. Yang keduanya kita bisa ekspresikan dengan jika P, Q. Nah, ini masih termasuk ke dalam si implikasi, ya kan? Nah, berikutnya P mengakibatkan Q. Nah, fokus di kata-kata mengakibatkan. Kalau Anda punya pernyataan P mengakibatkan pernyataan Q, maka itu juga termasuk ke dalam implikasi. Kemudian Q jika P. Boleh jadi ini juga implikasi, ya. Lalu P hanya jika Q. Oke. Berikutnya P syarat cukup untuk Q, di mana hipotesis yang menyatakan syarat cukupnya sufficient condition. Lalu Q syarat perlu untuk P. Konklusi ya menyatakan syarat perlu. Necessary condition. Terakhir bisa kita eh, ekspresikan implikasi itu dengan Q bila mana P, ya. Q whenever P. Nah, ini beberapa cara bagaimana kita mengidentifikasi suatu pernyataan apakah dia termasuk ke dalam implikasi atau bukan dengan melihat bagaimana ekspresi yang dilakukan yang kita temukan di dalam pernyataan-pernyataan tersebut, ya. Mulai jika P maka Q sampai dengan Q bila mana P. Nah, itu semua ini ekspresi yang masuk ke dalam kategori implikasi. Berikutnya kita lihat proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Kita lihat contoh kalimat. Tadi kan baru kita lihat ekspresinya, ya. Kita lihat proposisinya. Satu, jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Ya, ekspresinya di sini jika P maka Q. Ya. If then, sudah pasti ini adalah implikasi. Yang kedua, jika tekanan gas diperbesar, koma, mobil melaju kencang. Di sini kita menggunakan koma. Dari ekspresi jika tekanan gas diperbesar,
koma, mobil melaju kencang. Ini juga sama, ya. Proposisi yang mengekspresikan implikasi. Ketiga, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Anda lihat ya, ekspresinya adalah mengakibatkan. Mengakibatkan ini termasuk tadi salah satu ekspresi untuk implikasi. Terakhir, bukan terakhir. Keempat, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Maka kita lihat ya, ekspresinya adalah jika. P jika Ki. Nah, ya. Kelima, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah logika matematika. Kita lihat di sini ekspresinya adalah hanya jika, ya, hanya jika. Keenam, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Ya, ini syarat cukup. Ya, oke. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Ini juga pakai syarat perlu. Terakhir, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Ekspresinya yaitu yang bila mana, ya. Bila mana. Kalau kita ketemu ekspresi bila mana, ya, banjir bandang terjadi bila mana hujan ditebangi, berarti ini termasuk implikasi. Berikut kita lihat proses bagaimana perubahan, ya, inverse, converse, ingkaran, dan kontraposisi dari implikasi. Pertama, ya, Anda lihat yang di tengah nih, P implikasi Q di tengah. Kemudian kita jadikan inverse. Apa itu inverse? Inverse itu merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Jadi semua pernyataan di dalam implikasinya kita negasikan, baik itu pernyataan P maupun pernyataan Q-nya. Jadi kedua-dua pernyataan itu kita implikasikan, ya. Negasi P, implikasi negasi Q. Nah, gitu. Kan tadi implikasinya P implikasi Q. Sekarang negasi P implikasi negasi Q karena kita inverse. Kemudian kita lihat searah jarum jam, yaitu converse. Converse ini mudah, ya. Merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi, hanya dibalik saja. Implikasinya P implikasi Q menjadi converse, kita jadikan Q implikasi P karena dibalik, ya kan? Dibalik. Berikut kontraposisi merupakan kebalikan kontraposisi, ya, kita lihat di bawah. Kontraposisi merupakan kebalikan, ya, dan negasi. Ingat, ada dua, kebalikan dan negasi dari implikasi. Implikasinya P implikasi Q. Maka kita dibalik dan dinegasikan, sehingga negasi Q implikasi negasi P, ya. Kontraposisi itu dibalik dan dinegasikan. Terakhir, ingkaran. Ingkaran itu adalah
konjungsi. Nah, di sini ada yang baru, konjungsi tambahannya. Ingkaran adalah konjungsi dan negasi dari implikasi. Jadi kalau implikasinya P, implikasi Q, maka ingkarannya P konjungsi negasi Q. Ya. P konjungsi negasi Q. Konjungsi itu adalah dan. Segitiga ke bawah lambangnya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Ya. Sok. Tidak ada, kita lanjut. Ini tabel kebenaran. Bagaimana tabel kebenaran dari implikasi menjadi converse, menjadi inverse, dan menjadi kontraposisi. Oke, tabel kebenaran. Seperti biasa, nggak usahlah dihafalin. Kita kerjakan saja, nantinya akan tahu seperti apa hasil dari converse, inverse, dan kontraposisi. Ada contoh nih. Tentukanlah converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran dari pernyataan jika ABCD persegi, maka sisi-sisinya sama panjang. Sekarang, seperti biasa, kalau kita menyelesaikan masalah matematika, selalu dimulai misalnya, diketahuinya apa, ditanyakannya apa, kemudian dijawabnya seperti apa. Sekarang yang saya mau tanyakan kepada Anda, mana yang menjadi pernyataan P di sini? ABCD persegi, Pak. Oke, ABCD persegi. Q-nya mana Q-nya? Sisi-sisinya sama panjang. Oke, betul. Nah, ini. Ya, jadi diketahui P persegi, ABCD persegi, Q-nya sisi-sisinya sama panjang. Sekarang yang ditanyakan, tentukanlah converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran. Silakan nanti Anda kerjakan. Ya, Anda kerjakan nih jadi tugas. Jangan lupa identitas diri, nama, kelas. Ya, nama, kelas. Jangan dicampur nantinya. Kita kumpulkan minggu depan. Tugas perorangan nih. Kita kumpulkan minggu depan. Ketemu saya di kelas, kita Anda kumpulkan. Ya, jadi ini menjadi salah satu tugas Anda. Tugas pertama. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, oke, Robi, silakan Robi. Untuk pengerjaannya di kertas atau dibentuk apa, Pak? Di kertas aja. Kan nanti dikumpulkan kertas. minggu depan kita ketemu. Di kertas, kan kita ketemu di kelas. Di kertas ditulis tangan aja. Baik, Pak. Siap, Pak. Ya. Jadi tugas pertama ditulis di kertas, ketemu. Besok minggu depan kita ketemu di kelas, dikumpulkan. Ya. Yang lainnya silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, ini materinya. Oh, sorry. Itu jawaban nanti ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sambil saya absen. Ya.
Nanti kalau ada pertanyaan selesai saya absen, silakan Anda ajukan saja pertanyaannya. Baik, Pak. Ya, bentar ya. Saya buka situsnya. Ada 17 orang, lumayan nih, banyak yang hadir. Sebentar, siakatnya saya sedang buka. Oh, ada yang baru mau masuk? Oke.